Saudara, SMP Negeri 3 Barik-Bik sebagai sekolah penggerak angkatan kedua memiliki visi misi dengan singkatan BISA, yaitu berprofil pelajar Pancasila, inovasi dalam berkarya, sinergis dalam belajar, dan antusias untuk meraih cita-cita. Ini visi misi kita. Nah, tentu saja visi misi ini harus ditindaklanjuti. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan sebuah perencanaan. Masalahnya, perencanaan yang selama kita lakukan itu hanya berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Nah, sesuai dengan anjuran dari pemerintah agar akurat dalam melaksanakan perencanaan, maka perencanaan itu harus berdasarkan rapor pendidikan. Itu sebagai hal utama yang harus diperhatikan. Saudara, SMP Negeri 3 Barik-Bik dalam melakukan perencanaan berbasis data memiliki 3 tantangan. Tantangan yang pertama, kita ketahui bahwa 4 program sekolah penggerak, yaitu pembelajaran pada lima baru, perencanaan berbasis data, pengembangan sumber daya manusia, dan digitalisasi sekolah, tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan dengan progres pencapaian yang lebih cepat, sehingga lompatan kemajuannya lebih terlihat. Tantangan yang kedua, sekolah penggerak menjadi katalisator pendidikan yang hasilnya fokus pada peningkatan kompetensi dan terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Artinya bahwa sekolah penggerak menjadi contoh bagi sekolah lain, terutama bagi sekolah non-penggerak. Dan yang ketiga, rapot Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Barik-Bik pada komponen numerasi kurang atau dengan skor 15,79% yang ditunjukkan dengan warna merah. Itu artinya komponen numerasi harus menjadi prioritas dalam menyusun perencanaan berbasis data, terutama untuk tahun pelajaran 2023-2024 sekarang dan ke depan. Harapannya melalui PBD ini, komponen numerasi bisa berubah warna dari merah menjadi kuning atau bahkan menjadi hijau dengan kategori baik. Itu tantangan ke depan. Saudara, mari kita simak bagaimana pelaksanaan kegiatan perencanaan berbasis data. Yang pertama, prosedur pelaksanaan PBD. Prosedur perencanaan berbasis data meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Di bagian persiapan, antara lain penentuan lokasi kegiatan, pastikan akses internet atau WiFi, penentuan peserta, penentuan narasumber, peralatan, dan tentu saja rapat pendidikan yang sudah diunduh, serta siapkan lembar format identifikasi, refleksi, benahi, RKT, dan RKS. Selanjutnya, pelaksanaan perencanaan berbasis data paling tidak meliputi yang pertama, buka rapat pendidikan dengan cara online.
mulai bagian dashboard bersama-sama. Klik identifikasi masalah, akar masalah, rekomendasi, inspirasi. Ya. Dan dari inspirasi ini disepakati bersama untuk mencari solusi atau ditentukan sebagai solusi. Dari solusi ini kemudian di copy paste, masukkan di format RKT kegiatannya, kemudian rincian anggarannya disempurnakan sehingga menjadi RKS. Bagian penutup meliputi kegiatan menyimpulkan, mendokumentasikan kegiatan dan hasil perencanaan berbasis data serta siap di-sharekan. Yang kedua, bentuk atau pola kegiatan PBD. Nah, implementasi PBD ini dilakukan untuk SMP 3 Barebek itu ada 3 bentuk. Yang pertama, PBD yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Barebek sebagai kegiatan rutin tahunan menjelang tahun pelajaran. Yang kedua, kegiatan PBD dilakukan sebagai bagian dari pembebasan PSP kepada 5 sekolah terimbas, ya, yaitu SMP Negeri 1 2 Barebek, SMP Negeri 1 Sukadana, SMP Terpadu Al-Huda Turalak, dan SMP ITMD Fathaillah Barebek. Ketiga, melalui kegiatan dalam bentuk berbagi praktik baik ke sekolah eksternal. Dalam hal ini yang kita lakukan sesuai dengan undangan yaitu ke SMP Negeri 2 Barebek dan SMP Negeri 2 Cikoneng. Kemudian kegiatan perencanaan berbasis data dalam berbagi praktik baik khususnya ke SMP Negeri 2 Barebek ini terfokus karena sekolah ini mendapatkan poskin yaitu kemajuan terbaik. Nah, kegiatan PBD dilakukan dalam bentuk kegiatan in-house training pengelolaan dana poskin sebagai sekolah kemajuan terbaik. Adapun kegiatan atau agenda hari pertama dilakukan dalam bentuk bedah rapot pendidikan yang menghasilkan alternatif solusi implementasi model pembelajaran pada paradigma baru. Hari yang kedua yaitu mengalokasikan rencana kegiatan dan anggaran atau RKT RKS. Itu mengenai kegiatan pelaksanaan perencanaan berbasis data. Selanjutnya kegiatan refleksi dalam bagian berikut ini. Baik, saudara, kita lanjutkan ya. Setelah melaksanakan perencanaan berbasis data, diakhiri dengan kegiatan refleksi. Kita melaksanakan refleksi ada 3 kegiatan atau 3 hal. Yang pertama kesimpulan, kemudian yang kedua umpan balik, yang ketiga rekomendasi. Kesimpulan, alur kegiatan perencanaan berbasis data meliputi identifikasi masalah, refleksi atau telusuri akar masalah, dan benahi atau rekomendasi solusi dari rapot pendidikan. Kemudian solusi sebagai proses benahi melahirkan rencana kegiatan dan alokasi anggaran yang disebut dengan RKT atau RKS. Yang kedua, umpan balik atau
yang disebut dengan testimoni. Perencanaan berbasis data yang telah dilakukan itu dirasakan bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan, sebagaimana pendapat dari guru yang telah mengikuti kegiatan PBD. Nanti akan ditayangkan. Yang ketiga, rekomendasi. Berdasarkan umpan balik yang telah dilakukan, tidaklah berlebihan bahwa kegiatan perencanaan berbasis data itu seharusnya untuk terus dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran di sekolah sesuai rekomendasi rapor satuan pendidikan masing-masing. Nah, di sini dalam testimoni ada 3 orang yang memberikan pendapat. Mereka menyampaikan bagaimana kesan setelah mengikuti PBD. Yang pertama dari Ibu Epi Kurniasari SPD. Saya Epi Kurniasari dari SMP 3 Barengbek. Kegiatan PBD memberikan gambaran kepada guru bagaimana membenah diri guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan hasil analisis kompetensikan. Menurut Bu Epi, kegiatan PBD memberikan gambaran kepada guru bagaimana membenahi diri guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan hasil analisis rapat pendidikan. Kemudian yang kedua, pendapat dari Ibu Alia Nur Isna H SPD. Saya Alia Nur Isna Hindayana dari SMP Negeri 3 Barengbek. Setelah saya mengikuti kegiatan PBD atau perencanaan berbasis data, saya lebih memahami cara melakukan perencanaan berbasis data, yaitu rapor pendidikan, sehingga perencanaan kegiatan akan lebih sesuai dengan mekanisme. Menurutnya, saya lebih memahami cara melakukan perencanaan berbasis data dengan data rapor pendidikan, sehingga perencanaan kegiatan akan lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan pendapat yang ketiga, menurut Ibu Rina Nur Hayati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Nur Hayati, saya dari SMP Negeri 3 Barengbek. Kesan saya mengikuti perencanaan berbasis data, saya lebih mengetahui dan memahami bagaimana cara mencari akar masalah, kemudian mencari alat untuk membenahi yang tersedia, sehingga perencanaan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik dan terukur. Saya lebih memahami langkah-langkah melakukan perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan, dari mulai mencari masalah, akar masalah, sampai mencari alternatif benahi. Itu testimoni yang sudah kami lakukan. Dan selanjutnya dalam tayangan juga kita sampaikan referensi yang digunakan untuk menyusun PBD ini. Dan sekian, terima kasih.